Waduh. Ini Made yang bentar lagi bakal kepedesan karena makan tahu pakai cabai hijau. Nah, kan kepedesan, tapi tahu nggak sih ternyata jenis cabai itu ada banyak banget loh. Yang Made makan itu cabai hijau, ada juga cabai merah, rawit, pelangi, keriting, Carolina Reaper, dan yang unik ada namanya cabai jamu atau bisa juga disebut cabai Jawa. Nah, Made, kalau kamu tahu, tanaman cabai Jawa ini memiliki nama ilmiah loh, yaitu Piper retrofracticum Val, dan dia itu berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan tanaman cabai Jawa ini memiliki penyebutan yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Contohnya kalau di Sunda itu dia penyebutannya adalah cabai Jawa, dan kalau di Madura dia cabai soleh, dan kalau di Sumatera dia ada cabai panjang, dan kalau di Sulawesi dia ada disebut dengan cabian. Itu kayak gimana tuh? Nah, kalau bentuknya sendiri tuh ya, secara morfologis tanaman cabai jamu ini tuh mirip banget sama tanaman lada sama tanaman kemukus. Nah, dia tuh termasuk tanaman tahunan kalau Made. Terus dia itu biasanya batangnya tuh beruas-ruas, berkayu, dan juga dia itu tumbuhnya memanjat. Akarnya itu lekat pada buku batang rontok. Gitu. Yang ini cabai jamu. Benar banget. Ini biasanya ya buahnya tuh warna merah atau enggak warna hijau, dan kalau udah tua dia tuh warnanya kecoklatan, berdiri tegak gitu. Beda sama cabai-cabai yang biasanya kita makan, kayak kamu makan tadi di tahu bakso. Beda. Lucu amat bentuknya, kayak cabai yang beda sendiri. Nah iya, karena cabai jamu ini manfaatnya bukan buat sambal, melainkan cabai jamu ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Cabai jamu juga memiliki bunga majemuk dengan bulir yang berwarna hijau gelap yang akan berubah seiring dengan perkembangan umur tanaman. Mau nambahin nih, dan cabai jamu ini memiliki 3 mahkota bunga yang dikelilingi oleh selaput bening. Dan kalau dia udah periode untuk pembungaan, dia bakal berubah jadi warna coklat dan teksturnya itu akan lunak, dan periode matangnya itu 1,5 sampai 2 bulan. Kan tadi katanya nggak bisa dipakai jadi sambal ya, melainkan tanaman herbal. Emangnya dia mengandung apa saja? Kok spesial amat dia beda sendiri? Nah, kalau cabai jamu sendiri, bagian yang banyak dimanfaatkan adalah bagian dari buahnya. Nah, buahnya sendiri memiliki ciri ketika akan dipanen memiliki warna hijau kekuningan hingga agak kemerahan. Buah dari cabai jamu sendiri memiliki banyak sekali kandungan fitokimia, diantaranya seperti tanin, saponin, flavonoid, dan lain sebagainya, hingga minyak atsiri yang memiliki banyak kandungannya. Aku tahu kamu tanya apa. Nah, kandungan-kandungan yang aku sebutin tadi memiliki banyak manfaatnya, diantaranya sebagai antipiretik, antihiperursemia, antimikroba, dan anti kanker. Nah, kalau misalnya harus dijabarin lagi nih arti-artinya, itu berarti dia itu bisa mengatasi nyilo pada gigi, terus bisa mengobati sariawan, terus dia juga bisa mengobati radang tenggorokan, terus habis itu dia bisa buat meningkatkan stamina, dan karena hiperurisemia tadi, anti-hiperurisemia, berarti dia berguna dalam mengurangi asam urat. Mengurangi bau mulut, mengatasi pegal dan kembung, serta bisa meredakan batuk ya? Nah, benar banget. Nah, cara pengelolaannya itu simpel, karena si cabai jamu ini biasanya digunakan untuk bahan baku. Buahnya akan dihaluskan lalu dijadikan bubuk atau seduhan. Nah, namanya juga cabai, pasti memiliki rasa pedas yang dikeluarkan oleh senyawa piperin. Di cabai jamu sendiri, senyawa piperin ini terkandung sekitar 4-6%. Nah, fun fact sama cabai jamu ini, dia itu biasanya dicampurin di pakan ternak supaya ternaknya itu bisa lebih sehat dan gak gampang sakit. Unik banget ya si cabai-cabian ini. Oke, ini menarik dan insightful banget sih. Next, mau makan lagi tapi pakai cabai jamu.